Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Safitri dan di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran menggunakan mading ya, seperti mading. Nah, sebelumnya saya menggunakan modul ajar bahasa Indonesia kelas 7 yaitu mengenai teks berita. Nah, untuk pembuatannya sendiri ini hanya menggunakan kertas manila dan juga materi yang di print. Nah, nantinya materi yang di print ini ditempelkan terlebih dahulu ke kertas manila yang berwarna lain agar lebih berwarna, lalu ditempelkan ke kertas manila yang untuk alas. Nah, untuk alasnya sendiri nanti bisa menggunakan styrofoam ataupun kertas karton. Nah, untuk ukurannya sendiri ini hanya kertas manila nanti dibagi menjadi 2 begitu. Oke, yang pertama itu saya sudah menyiapkan modul ajar bahasa Indonesia kelas 7 mengenai materi teks berita ini. Nah, untuk kompetensi umumnya itu ada kompetensi awal. Materi harus dipahami sebelum mempelajari materi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Yang kedua, kalau kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik berkebinekaan global, mandiri, dan berpikir kreatif dalam mengetahui cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu secara tepat dan berurutan, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada sarana prasarana, yaitu produk media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, lembar jawaban peserta didik, dan teks berita. Untuk target peserta didik ini umum ya, tidak ada kesulitan dalam memaparkan objek atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakannya langsung. Untuk model pembelajarannya ini menggunakan pembelajaran secara langsung atau luring gitu. Untuk capaian pembelajaran, kalau di kurikulum Merdeka itu memakai capaian pembelajaran. Yang pertama ada tujuan, melalui kegiatan pembelajaran luring dengan menggunakan buku LKS, buku modul, dan media pembelajaran pendukung lainnya. Nanti akan ada contoh teks beritanya. Pertama, mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam sebuah teks berita. Yang kedua, mengidentifikasi arti kata dalam KBBI. Yang ketiga, melakukan percobaan mengidentifikasi unsur teks berita. Yang keempat, mengkaji literatur tentang struktur dan bahasa teks berita. Yang kelima, mengeksplorasi beberapa jenis teks berita. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting yang ada pada teks berita. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi arti kata yang sulit di dalam KBBI. Ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan secara kelompok untuk mengidentifikasi teks berita yang ada di dalam media cetak. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata. Kelima, peserta didik mampu mengeksplorasi beberapa jenis-jenis teks berita. Nah, sebelum memulai langsung ini, nantinya akan ada pertanyaan pemantik. Nah, disajikan sebuah teks berita. Ini ada, jadi sebelum ini nanti akan dibikin secara berkelompok dulu. Ini saya sudah menyiapkan 4, nanti berarti dibagi 4, satu kelas. Ini ada teks berita WHO, Omikron lebih cepat menular daripada Delta, lemahkan vaksin. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya ada apa saja informasi penting yang ada di dalam teks berita tersebut. Nanti juga bisa disebutkan juga ini jenis apa gitu. Untuk persiapan pembelajaran, menyiapkan materi, modul, bahan ajar, dan sarana prasarana yang akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah siswa peserta didik menerima ini dan sudah dibentuk kelompok, nantinya mereka akan maju satu persatu untuk melihat materi yang disajikan di depan seperti ini. Nah, berhubung ininya tidak muat ya, jadi saya membuat 2 juga sama, warnanya kuning seperti ini. Seperti ini. Di sini ada pengertian teks berita, fungsi teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, lembar kedua ada jenis-jenis teks berita, struktur teks berita, dan unsur teks berita. Nah, setelah semua memahami mengenai apa itu teks berita, ciri-ciri, jenis, dan lain sebagainya, maka akan
siswa akan dikasih lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada 2 ya tugasnya. Yang pertama itu hanya mengidentifikasi seperti tadi, yang informasi penting tadi, seperti yang awal tadi, seperti pemantik, yang soal pemantik. Nah, di sini ada nama kelompok atau nanti akan ada namanya, kelas, nanti ini untuk kelas 7 untuk anggota kelompok, dan selanjutnya ini ada nama kegiatannya yaitu mengidentifikasi isi teks berita. Dan di sini ada contoh teks berita tentang bencana alam. Nah, nanti setiap kelompok juga mendapatkan lembar jawaban peserta didik yang dimana sudah ada tabelnya untuk informasi penting dalam teks berita gitu. Nah, selanjutnya akan ada soal 2 tugas ya ini. Satunya ini juga hampir sama. Tapi kalau yang kedua ini mengidentifikasi kosakata baku, bahasa baku gitu. Nah, ini disajikan lembar kerja peserta didik sama seperti tadi, teksnya jelas saja berbeda. Selanjutnya juga ada lembar jawaban peserta didik. Ini ada nomor, kosakata, dan arti kata. Nantinya peserta didik akan mencari kata tersebut di KBBI ya. Untuk KBBI sendiri sudah bisa melalui HP, jadi nanti bisa ditahu apa arti kata tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran teks berita menggunakan mading. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.